Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi. Seperti biasa, kita bahas beberapa isu menarik yang penting untuk teman-teman ketahui. Di antaranya, Refly Harun dengan keji mengaku ingin agar Jokowi dibuang atau diasingkan ke negara lain agar keluarga Jokowi hancur. Selanjutnya, tidak kalah edan dengan Refly Harun, yaitu Rizal Fadilah yang meminta rakyat pecat Prabowo. Dia juga terus memprovokasi adili Jokowi dan maksulkan Gibran. Yang menarik, seorang jenderal tampil buka suara dan mengskakmat Roy Suryo CS. Bahkan dia menyebut Roy Suryo CS ini cengeng dan akan masuk neraka. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak satu persatu. Pertama, kita mulai dulu dari yang lucu. Rismon jualan buku di pinggir jalan dan ngemis-ngemis agar dibeli. Ayo Pak, boleh mampir foto langsung, minta tanda tangan, beli bukunya cuma 99.000, dapat tanda tangan, bisa foto langsung. Silakan. Jadi warga Bandung yang sedang bersepeda ketemu langsung bisa datang on the spot. Boleh. On the spot. Langsung beli bukunya, langsung minta tanda tangan. Menurut saya ini karena buku Rismon tidak laku. Banyak yang tak mau beli. Bahkan dari gerombolan mereka sendiri tak mau beli. Jadi terpaksa Rismon harus jualan di pinggir jalan. Dan kabarnya hanya 2-3 eksemplar yang laku. Padahal sudah dengan gimmick ada tanda tangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa publik memang tidak peduli dengan buku Rismon ini. Yang isinya hanya fitnah dan ekspresi kebencian kepada Gibran. Ini juga bukti bahwa publik geram dengan narasi kebencian yang dimainkan Rismon CS. Dan di satu sisi, ini membenarkan apa yang dinarasikan Farhad Abbas, yaitu motif Rismon CS ini yaitu ekonomi. Dengan kasus mereka yang viral karena memfitnah ijazah Jokowi palsu, itu dijadikan ajang jualan buku. Tapi sayangnya banyak yang nggak laku. Kepada Rismon, kalau mau cari nafkah yang jujurlah, yang baik, jangan cari nafkah dengan cara memfitnah orang. Selanjutnya, Mas yang lucu, Roy Suryo kepanasan diejek Rasman, kurus, stres, serta pakar telematika ngawur. Loh, makanya orang nggak ngerti hukum jadi begini. Kalau misalnya tadi kan telematika pun ngawur Anda ini. Nggak ada sertifikasi. Terus saya lihat makin kurus, makin stres, kasihan saya. Mudah-mudahan Anda kuat-kuat aja. Yang masih ingat Mas Roy Rismon itu ngomong di media. Silakan Saudara Jokowi laporkan kami. Silakan laporkan ke polisi. Dilaporkan. 1000 pertanyaan untuk Anda di pengadilan. Pertanyaan saya, Mas Roy, bukankah kalian sudah menyiapkan 1000 pertanyaan? Ingin menguji ini di pengadilan? Keabsahan ijazah Pak Jokowi? Kok sekarang malah melebar menguji ini ke Mahkamah Konstitusi? Saya ini berani pasang badan, berani melawan hakim. Tidak seperti Anda pengecut. Saya orang yang ketakutan masuk penjara. Nanti. Ternyata Anda pengecut dan Anda penakut. Saya mau jawab itu. Mau dibilang bertentangan dengan konstitusi mana? Karena disusul di pasal 28G UU 45 dinyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan harkat dan martabat. Gitu. Apalagi kalau di era post-truth ya Bang ya. Bayangkan lu di era post-truth seperti ini ya. Dengan masyarakat kita yang beragam, SDM juga terbatas. Isu-isu murahan fitnah-fitnah yang dilempar ke dunia sosial media ini bisa memecah belah atau membangun konflik horizontal. Kalau penghinaan mungkin bisa ditolerir. Karena kalau fitnah tuh secara agama pun lebih kejam dari pembunuhan. Kalau soal fitnah, hina ini bisa salah Salah menggunakan ya. Bisa penguasa represif, dikritik bilang hina. Itu saya juga nggak setuju. Tapi kalau fitnah, ini korbannya bukan hanya si korban, tapi seluruh masyarakat diberi informasi yang sesat dan betul-betul bisa memprovokasi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya hormat saya buat Bang Refly, pakar hukum tata negara, sudah menguasai juga ilmu pidana. Luar biasa Bangku. Pertama saya ingin sampaikan kata kunci buat seluruh rakyat Indonesia. Kita koordinasi dengan pihak, ada Adinda Rifai, kuasa hukum Pak Jokowi. Saya juga koordinasi tadi siang bahwa untuk Roy Suryo, Rismon dan Tifa itu sudah tidak ada pintu maaf. Clear. Jadi Pak Jokowi, sudah bersikap untuk RRT close pintu maaf. Ini Pak Jokowi Bang siapa yang meminta maaf? Ya, tunggu dulu. Bentar, Bang. Ini Pak Jokowi selama ini kan disuarakan kan? Dan saya sudah Kami tanya itu tidak tadi. butuh maafnya. Sebentar dulu Mas Roy. Itu sikap yang jelas dari Solo. Oke? Bentar, abang dapat informasi langsung Ya, ini. sudah komunikasi. Oke. Yang kedua, Komunikasi langsung ke Pak Jokowi.
Sudahlah, nggak usah kita tanya, Adinda Rifai pasti tahu lah. Oke, jadi ini bisa Orang dipertanggungjawabkan yang ya? tiap hari dengan Pak Jokowi. Oke, baik, Oke. baik, oke. Oke. Jelas ya? Oke. Jadi jangan dikira selama ini Pak Jokowi masih menunggu-nunggu. Tidak, dia cuma prihatin, masih melihat niat baik. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan ternyata tidak dan terus-menerus. Sehingga diambil sikap, tidak. Adapun yang 3 lagi, silakan. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat Pak Jokowi khawatir dengan masalah ini. Sama sekali tidak ada. Jadi Bang Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, Ya. tiada maaf. Tiada maaf. 3 lagi maksudnya siapa? Alasan, iya, Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi, Gitu? silakan. Masih Kalau terbuka mau pintu maaf? berkomunikasi tidak ada masalah. Oke. Karena itulah Pak Jokowi menyampaikan, saya ingin bawa ke pengadilan karena itulah forum bagi saya. Oh, itu untuk hanya RRT ini? Ya, untuk diuji di pengadilan. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan ke abang saya, Bang Refli. Saya kan masih ingat, saya dengan abang dialog ini enak, Bang. Kalau ada Khozinuddin, tadinya ada orang bertanya ke saya, ini malam hari ini enaknya Ahmad Khozinuddin versus Ahmad Kezoliman, kira-kira begitu. Ada yang bilang begitu, tapi bukan menuduh ini. Tapi dia tidak hadir. Tapi dengan Bang Refli, kita dialognya makin hidup. Karena tidak melakukan argumentum ad hominem, menyerang pribadi. Kan begitu abangku. Nah, jadi Pak Jokowi mengatakan. Iya, tapi pendapatnya saya akan Siap. bantah. Ya, Kan nggak begitu apa-apa, tetap. Bang. Nggak apa-apa, Bang. Dan kata kunci yang mau saya sampaikan, saya masih ingat Mas Roy Rismon itu ngomong di media. Silakan Saudara Jokowi laporkan kami. Silakan laporkan ke polisi. Dilaporkan. Setelah itu ngomong lagi nih Mas Roy dengan Rismon. Saudara Jokowi jangan cabut ya laporan polisi. Jangan cabut laporan polisi. Dan kami sudah siapkan 1000 pertanyaan untuk Anda di pengadilan. Pertanyaan saya, Mas Roy, bukankah kalian sudah menyiapkan 1000 pertanyaan? Ingin menguji ini di pengadilan? Keabsahan ijazah Pak Jokowi? Kok sekarang malah melebar menguji ini ke Mahkamah Konstitusi? Sebentar, saya ngomong. Yang nggak pernah datang Jadi ke pengadilan ini, itu siapa? sebentar. Ditunggu 4 kali di Solo Sebentar nggak dulu, datang. sebentar dulu. Kemana dia? Ya, yang mau ke Makassar Itu bisa. Itu gampang saya Tapi jawab. ke Solo nggak berani. Mas Roy. Kecil Sebentar, itu. Mas Roy. Kecil itu. Saya jawab gampang. Itu bukan pelapornya, Nggak bukan bisa. Anda, bukan Mas Loh, Roy. nggak ada masalah. Mas Roy yang ditunggu dengan Rismon di sono. Gitu Nggak loh. ada masalah. Itu Tunggu di bagian Solo. dari orang lain. Dengar Kalau dulu dong. berani datang ke Solo kamu. Itu Mas loh. Roy. Iya. Dengarin dulu dong kita ngomong. Biar enak ini. Iya, udah. Ah, jadi, udah nyebut nama sih. Loh, saya kan menyebut sekarang. Iya. Kalau Mas Roy ingin menguji ini di pengadilan, ada 1000 pertanyaan. Kalau saya Mas Roy, sudah secepatnya supaya proses ini ada di Kejaksaan P21 dan sidang di pengadilan. Karena itulah forum untuk menguji ijazah Pak Jokowi. Anda ngerti hukum Itu nggak? poin 1. Anda ngerti hukum nggak? Ya saya ngerti hukum lah. Udah, sidang yang Kalau- mau disiapkan untuk kami itu judulnya sidang pencemaran nama baik atau Iya. sidang ijazah? Iya. Kan yang dicemarkan apanya sekarang? Loh, lah Yang iya. baik kan? Itu Yang ada- kalian persoalkan ada masa apa? untuk Ijazah menguji kan? Tunggu ijazah dulu. tidak? Lah, Anda Ini tanya kan- saya. ini kan mau Mas Roy, cheating. Mau Gini ya, cheating Mas itu Roy, menggeser Mas Roy. gawang. Inilah sulitnya, makanya saya berharap. Bukan sulitnya, kita Saya ngerti. berharap Bentar, Pak. Bang Refli Kita Harun ngerti. bisa Sedikit, menasihati beliau ini supaya dia mendengarkan orang. Karena kita bicara hukum gitu loh. Nanti saya beri kesempatan. Karena ada hal yang menurut saya harus didalami. Iya. Karena punya Iya. konsekuensi serius nih. Mau menggeser gawang maksudnya gimana? Iya, jadi sidang yang ini masyarakat Indonesia harus tahu. Yang dikejar Jokowi itu adalah sidang untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Jadi Anda yakin bahwa ijazah nggak akan mungkin ditunjukkan di sana? Enggak, dan waktunya berapa menit untuk kemudian misalnya hakim misalnya menanyakan ijazahnya mana. Dan berkali-kali Jokowi kan bilang, akan saya bawa ijazahnya nanti. bukankah Pak Jokowi Dong, beberapa kali ijazahnya di menyampaikan mana? Ijazahnya di Polda Metro kok. Saya kira di sinilah nanti Iya. perlunya Bang Refli memberitahu. Nah, Mas bohong Roy, ini, mah. yang kalian persoalkan kan ijazah Pak Jokowi. Lah sudah itu buktikan aja. Automatically ketika di persidangan, dan itu sudah dijelaskan oleh Firmanto juga melalui tim hukumnya Pak Jokowi, Lah kan hakim bahwa yang nanti Pak menjelaskan. Jokowi sebagai korban akan diperiksa oleh hakim dan akan menjelaskan. Soal ijazah. Iya dong. Tapi penjarahan di sana. Saya juga begitu. Yang saya persoalkan terhadap kasus seseorang pengacara, saya nggak usah sebut nama,
Saya sebut bahwa dia ada melecehkan. Ya udah, Itu sekarang pokok datang perkara. aja ke Solo. Nah, dibuktikan ada tidak pelecehan itu. Ya itu pokoknya. Sekarang yang menguji Makanya, ijazah itu kalau saya Solo. mengatakan Mas Roy. Kenapa nggak berani datang ke Mas Solo? Roy. Tanyakan ke Jokowi. Ya, dia Kenapa nggak berani ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Mana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Ada Roy. gimana? Kalau hakim Ini kuasa memerintahkan hukum nggak ngerti kepada hukum ya kayak gini. gimana sih? Ini gimana Mas, sih? Katanya saya ahli susah. hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Refli. Iya makanya katanya ahli Mas, ini hukum. udah ngawur saya lihat. Ahli gitu loh. hukum yang sedang Jadi begini. pegang syarat sah untuk Hukum jadi nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya, Mas. Berita acara Mas sumpahnya Roy. ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah Masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut, orang lain. ngomong, kacau ini. Jadi Mas Roy, Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak Kalau punya legal saya mau standing. ngomong, Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, iya ini Loh, nggak ada. Emang basnya. kita sidang Hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya, Mas. Berita acara Mas sumpahnya Roy. ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah Masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut, orang lain. ngomong, kacau ini. Jadi Mas Roy, Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak punya Kalau legal saya mau standing. ngomong, Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, Emang kita sidang- iya ini Loh, nggak ada. Emang kita basnya. sidang pengadilan ya? Halo Mas, ini kan bukan Mas, sidang saya mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang pengadilan. pengadilan. Bukan, tapi kan Nah, orang jadi yang saya nggak sudah- mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Iya. Oh, lah itu Jadi, karena kita saya paham harus hukum, urutkan kita ya. tahu Saya Anda ahli nggak Bang punya Refli ya. legal Bas, standing. nah, saya harus urutkan, saya harus fair juga. Iya. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. Ya. di pengadilan. Ya. Rakyat bersuara bukan Tidak ada pengadilan. masalah. Jadi nggak apa-apa. Pendampingan tapi kepolisian. orang yang Dengar dulu. katanya ahli hukum, Dengar dulu, basnya dengar dulu. dicabut, itu cacat nggak? Bos, Cacat pendapat dong. itu nggak ada masalah. dengar ya. Cacat Bos, dong. Iya. saya ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya, terserah. berani melawan hakim. Terserah. Tidak seperti Anda pengecut. Ya, Saya terserah. melawan hakim. Terserah. Kalau hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana Anda lawan berani hakim sana. tidak? Terserah. Yang kedua, saya mau kasih tahu, saya ini baru pulang dari kampung. Ada Udah dugaan cerita Bas pembakaran dulu. Bas dulu di dicabut tuh, sana. cerita dulu. Dan kemudian Berita masyarakat acara lagi sumpahnya nonton ini di dicabut, sana. cerita dulu. Jadi Iya saya nggak kan? mau dengar ini. Saya nggak mau dengar dong hanya berita cerita acara sumpahnya orang yang dicabut. ketakutan masuk penjara. Iya. Nanti. Ternyata Anda pengecut dan Anda penakut. Saya mau jawab itu. Baru yang terakhir, Bang Refli. Aduh, ngomong-ngomong Saya aja. berpikir begini. Memang kalian sedang menguji di MK pasal-pasal dimaksud. Pasal 433, pasal 434 dan lain-lain. Tapi setahu saya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Adinda Rifai. Setahu saya kalaupun ada putusan itu, karena dia final and binding, tapi dia tidak retroaktif Bang. Tidak berlaku surut. Jadi apapun yang sudah diproses oleh polisi hari ini dan kejaksaan sampai dengan putusan tidak akan berpengaruh ke depannya bagi sidang peradilan. Itu yang saya tahu. Nggak, sebenarnya gini, kalau Nah. seandainya, saya tanya, Iya. kalau MK memutuskan apapun, nggak Ya, akan berpengaruh dalam tidak proses akan berpengaruh karena dia berlaku pada saat diputus. Itu setahu dia. Loh, makanya orang nggak ngerti hukum jadi begini. Ya, kalau Orang misalnya tadi kan- 5-3 pun ngawur Anda ini. Nggak ada Sebentar, sertifikasi. Ini orang nggak Itu ngerti yang ya saya kayak tahu. gini. nih. Makanya Ini saya orang nggak lebih ngerti enak kayak gini. berdialog dengan Bang Refli. Daripada yang udah Jadi dicabut kalau basnya. kalau setahu saya Pengacara kok dicabut basnya itu udah. Loh, karena saya nggak melawan ada. hakim gimana Nah, sih ya Anda? udah, Udah, udah kita ini ya. dicabut, udah. Saya mau kembali. melihat Roy itu berani nggak dengan Pak Jokowi di pengadilan berhadapan head to head? Gimana sih Anda? Kok kalian yang jawab? Dialah yang jawab. Udah dicabut. Badan ya, sudah ya. makin kurus saya lihat, Saya mau makin tanya. kurus, makin stres, kasihan saya. Mudah-mudahan Anda kuat aja. Yang setahu saya Bang Refli, Apa loh ini? kalau dia sudah Katanya diputus oleh- tidak mau ad hominem. Aduh. Mulutmu harimaumu, Bang. Ya, Iya, kan itu Anda mulutnya bilang kayak tadi gitu, itu saya, udah. apa urusannya berita Oke, acara oke, nggak Lah ya Balik, udah balik. ada dong. Saya mau tanya ke Bang urusannya? Rasman, Ada saya mau tanya ke Bang urusannya Rasman. jelas. Bang, tadi kalau dikatakan Kan surat kenapa izinnya MK nggak ada. Ya. Bentar Mas Roy. Kalau seandainya nanti kan ini lebih proses berjalan. Selasa pekan depan itu Ya. akan ada sidang perdana. Ya, Kita nggak bicara soal konsekuensi ketika Ya. nanti MK memutuskan apapun. Tapi Ya. saya ingin tanya. ya. Bahwa kenapa diajukan ke MK? Karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang Ya. oleh APH. Oleh Ya. karena itu APH itu aparat penegak hukum. Ya. Sehingga dilakukan uji materi di MK atas pasal-pasal yang Ya. seluruhnya menimpa Mas Roy dan kawan-kawan. Ya. Pendapat Anda? Iya, jawabannya saya katakan tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Apapun putusannya? Ya, contoh putusan MK terhadap 17 lembaga di luar institusi Polri tidak ditarik karena tidak berlaku surut, berlaku ke depan. Ini soal penempatan posisi Polri di Salah satu kementerian. contoh. Itu nggak berlaku Tidak, surut. tidak.
Nah, karena itu maka apa yang dilakukan oleh Bang Refli kita appreciate untuk ke depan. Tapi untuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap mengacu pada KUHP lama, KUHP lama, KUHP baru, dan KUHP baru. Oke. Itu yang saya pahami. Memang yang cocok menghadapi Roy Suryo Case ini orang-orang seperti Rasman yang tidak kalah ngotot dalam berdebat. Karena kalau yang bicaranya kalem akan disosor terus Roy Suryo. Malah di sini kelihatan Roy Suryo yang sampai emosi karena diejek Rasman. Tapi di satu sisi saya juga sependapat. Karena Roy Suryo ini memang tampak stres berat dan tertekan. Dia coba menutupi stresnya itu dengan tertawa terbahak-bahak. Tapi sebenarnya makin menunjukkan kalau dia stres berat. Karena sebelumnya karakter Roy Suryo dalam berdiskusi tidak seperti ini. Semasa jadi Menpora, dia termasuk kalem dan santun dalam bertutur. Tapi sekarang berubah drastis. Selanjutnya, Refli Harun minta Jokowi dibuang sampai keluarganya hancur. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengidekan, ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan, kenapa nggak di persona non gratakan aja? Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan? Kemana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi. Sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlarut-larut ke KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Ini bagi saya sudah keterlaluan. Refli ini tidak menunjukkan labelnya sebagai pakar hukum. Dia ini lebih tepat disebut provokator dan pembenci Jokowi. Refli Harun ini memang sakit hati kepada Jokowi karena dia 2 kali dicopot sebagai komisaris. Tapi alasannya karena Refli ini memang tidak bisa kerja, hanya pintar koar-koar. Bagi saya, kata-kata Refli ini sudah kasar dan tidak beradab. Dia sampai berniat membuang Jokowi agar keluarganya hancur. Ini bentuk penghinaan. Karena Jokowi ini presiden 2 periode yang sudah banyak jasanya untuk bangsa ini. Banyak rakyat yang masih mencintai Jokowi. Kok dengan teganya Refli ingin buang ke luar negeri sampai keluarganya hancur? Refli ini dari hari ke hari kayaknya bukan makin pinter, tapi sebaliknya. Makin nunggu meminjam kata-kata Rocky Gerung. Selanjutnya Rizal Fadila ingin amputasi Jokowi dan Gibran dan minta rakyat turunkan Prabowo. Hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimaksudkan, tangkap adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini kedepannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampilkan
Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk Barisan Tani Indonesia. PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Karena gejalanya sudah ada. Gejalanya itu ada. Pola yang sedang dikembangkan sekarang untuk meruntuhkan negeri ini adalah pola PKI gaya baru. Kita melawan itu. Insya Allah ya, perjuangan kita bersama. Jadi prioritasnya 3 sebenarnya. Tambah lagi satu, yaitu tadi, yaitu tangkap Adili Jokowi, turunkan Gibran, dan pecat Listio Sigit. Sigit ini. Ya, kalau Prabowo tidak bisa memecat, ya Prabowo yang dipecat oleh rakyat. Karena kita mau merebut kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah berdaulat, rakyat bisa memecat. People power. Susah mengubah pelan-pelan. Perubahan harus fundamental. Dan kekuatan rakyat menjadi kekuatan efektif untuk merubah itu. Artinya, people power. Dan itu terakhir sekali Bapak Ibu, people power itu konstitusional. Jangan dianggap makar. People power itu konstitusional. Mudah-mudahan kita bergerak seperti tadi. Ini bukan gerakan moral. Ini bukan hanya gerakan moral, gerakan konstitusional. Atau bahasa lain, gerakan politik berbasis konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menjadikan ini kekuatan yang efektif bagi penggalangan kekuatan bersama rakyat seluruh Indonesia untuk memperbaiki negeri Republik Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, ini salah satu alasan kenapa tersangka seperti Rizal Fadila ini harus ditangkap. Jangan dibiarkan bebas, karena dia terus membuat penghasutan dan membuat keresahan publik. Bahkan bukan hanya Jokowi dan Gibran, sampai Kapolri juga dihina. Termasuk Prabowo, dia menghasut rakyat agar turunkan presiden. Emang Rizal Fadila ini siapa? Seenaknya ingin adili Jokowi dan turunkan Prabowo. 58% rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Kok seenaknya kelompok Rizal Fadila ini ingin turunkan? Selanjutnya teman KKN Jokowi berkesaksian, ungkap nama unik Jokowi. Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, biar keren gitu ya. Jack gitu. Namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, biar keren gitu ya. Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti. Oh suka. Selama ini kan Teman-teman angkatan Jokowi, termasuk angkatan KKN-nya buka suara. Bahkan di sini terungkap nama Jokowi yang sering dipanggil teman-temannya. Nama julukan Jokowi adalah Jack. Dan ternyata Jokowi suka dengan panggilan itu. Selanjutnya, Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi Semprot Troisuri CS. Kalau saya, hadapin dong. Suka tidak suka ini proses hukum. Negara kita berdasarkan hukum. Jadi jangan polemik di luar, bikin ini, belum apa-apa, nanti kalau diponis hakim nggak benar. Ini penyidik arogan, nggak benar dilimpahkan. Kenapa harus takut dengan hukum? Ini kasus ini level polsek kalau saya 34 tahun loh, di reserse. Ini kasus polsek, kenapa saya katakan kasus polsek? Yang dituduh ijazahnya Jokowi palsu. Yang mengeluarkan ada bilang asli. Ya, hasil lab asli.
Apa yang dirugikan? Kecuali rektor dari UGM yang ibu itu ngomong tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Berarti Jokowi menggunakan ijazah palsu. Mungkin nggak Pak Jokowi bikin sendiri? Nggak mungkin. Berarti ada orang yang bikin. Dan kapasitasnya Roy saya siapa? Harusnya melaporkan itu. Kalau kejadian itu ya rektor. Saya tidak mengeluarkan ini, kok kamu punya ijazah. Ini kasus simpel dibikin panjang. Ya. Dan kekuatan orang ini hebat sekali, panjang sekali nih. Tidak ada kasus sepanjang ini. Ada siapa? Biaya dari mana? Itu yang perlu diungkap. Terus ada lagi polemik, ada orang yang mengatakan agar rekening Roy ya dicek lewat PPATK. Roy ngomong apa kaitannya ke rekening saya? Gitu loh. Loh, kalau memang ada indikasi ke sana, kewenangan penyidik untuk menanyakan kepada PPATK. Boleh, penyidik kok. Kasih tahu. Oh ini rekening ini, PPATK terperinci ini dari si A, si B, si C. Konfirmasi kepada pemilik rekening. Kan simpel ini kasus ini. Artinya ada dugaan yang menunggangi atau donatur di balik kasus ini sehingga kasus ini cukup panjang yang menjadi polemik. Kadang tadi Bapak bilang ini level polsek tapi menjadi atensi nasional gitu Pak. Iya karena tadi itu yang berpolemik ini kan yang menguasai media. Saya tidak setuju. Aiman itu apa itu? TV itu tentang apa? Rakyat berbicara. Itu udah sepihak. Tatkala yang ngomong narasumber pihaknya RCS dikasih kebebasan. Tatkala yang berlawanan dibatasin. Dan masa yang hadir itu kenapa di dalam TV ada spanduk, ada ini nggak bener itu. Nggak objektif. Aiman, kau nonton aku ini ngomong, nggak objektif kan? Kau pernah ikut saya kan, kasus Cina kan? Objektif dong. Kasih kesempatan waktu. Ini kalau lawannya bicara, di sana berontak ngomong nggak diterima, di stop dong. Gantian, ini lagi bicara. Di sana bicara, sini diem. Di sini ngomong, sana jawab aja, belum selesai udah ngomong. Gitu loh. Boleh dia pakar-pakar apa? Di pengadilan tunjukkannya, Anda itu pakar. Coba berdebat sama saya kapan? Saya hadapin. Oh dia terbuka, tertutup. Ya, Mas Roy, kita berdebat hukum. Anda siapa, saya siapa. Masih RJ antara Egy Sujana dengan Jokowi kemarin dikomplain, dikritik sama pihak klaster 2 kayak Roy, Tifa gitu. Itu kok RJ-nya dilakukan di rumah sih, di rumahnya Pak Jokowi, kenapa nggak di kantor polisi gitu Pak? Loh, RJ itu pasti di kantor polisi. Produk surat RJ Reserve Justice, SP3, ya penetapan pengadilan. Nggak mungkin abal-abal. Kesana itu sebagai moralitas, sebagai manusiawi. Ya, materinya mau minta maaf, mau materi tapi dia lapang dada dan mengakuin kok. Namanya kuasa hukum sudah mengakai. Sampai saya merinding, sampai saya nangis. Saya melihat ya meraba bahwa itu asli. Sana bilang nggak asli, silakan. Buktikan di pengadilan. Biar kasus ini nggak kepanjangan. Lucu nggak untuk komunitas politik sampai 2009? Berapa tahun lagi? Ini masyarakat ini ikut opini, silakan. Ya Mas Roy suka nggak suka ikutin proses hukum. Katakan yang benar-benar, katakan yang salah-salah. Berdebatlah hukum. Kalau Anda diponis, ya, itu pengaturan hukum. Kalau Anda nggak diponis, bebas, hebat Anda, berarti benar. Lanjutkan perjuangan, tapi jangan cengeng. Ngomong di mana-mana, ya kan? Nggak jelas Anda ini. Gitu. Pak, berarti peluang prosedur untuk restorasi justice sudah nggak ada menurut Pak Sis ya? Loh, restoratif justice itu boleh. Di antara syarat-syarat itu yang baru. Tidak boleh mantan narapidana. Itu aja. Kalau mau ikut
KUHP yang baru. Dan pakar hukum udah bilang kok. Ya, di TV udah ngomong, restoratif tidak mungkin ya dilakukan karena sudah tersangka, sudah dilimpahkan. Iya, ikutin aja. Ini tinggal P19 apa petunjuknya? Kalau nggak P21, tahap 2 diserahkan tersangka dan barang bukti. Lapang dada kalau Anda diserahkan. Tahap 2. Kewenangan penahanan di JPU, di Kejaksaan, kewenangan dia. Bukan kewenangan polisi. Polisi udah nggak nahan, udah enak. Udah diberi kebebasan. Tapi Anda memanfaatkan kebebasan itu semaunya. Nyalakan aja polisi. Anda nggak pernah jadi polisi kok. Pasti saat Pak Jokowi membuka pintu maaf untuk semua orang-orang yang melaporkan dia dari kelas 1 kelas 2, hanya pihak Prof. Suryo yang nggak mau tetap bersikeras, artinya dia melepaskan peluang untuk berdamai ya. Gimana Pak Sis menurut Pak Sis? Dia tutup buku, tidak mau minta maaf, tidak mau damai, masuk neraka Anda itu. Kita ikutan di proses sidang. Saya akan hadir dan saya akan ikutin. Setiap kali sidang saya akan hadir. Ngapain? Orang yang meminta maaf aja belum tentu dimaafkan. Ini nggak minta maaf mau dimaafkan, kebalik-balik. Pak Jokowi jangan mau. Yang minta maaf aja belum tentu Pak Jokowi mau. Udah tutup buku kok kepada klaster kedua. Ya. Dan negarawannya Pak Jokowi, moralitasnya Pak Jokowi itu hebat. Saya akan hadir di pengadilan dan saya minta kepada hakim supaya divonis seringan-ringannya. Coba, hebat nggak? Nggak ada orang ngomong gitu. Udah fake di peradilan ya seberat-beratnya, nggak ada ngomong seringan-ringannya. Itu yang nggak Anda hargai. Gitu loh, nyalain aja kan. Pak, tapi menurut Bapak sendiri apa sih yang buat Roy CS ini bersikeras bahwa juga nih jasa Jokowi itu benar-benar palsu gitu sehingga sampai dia nggak mau minta maaf segala macam itu? Sekarang gini Mas, kalau dia megang aslinya, ini palsu. Baru dia nyari, ini loh yang asli. Ini ngelihat megang aja belum kok udah bilang palsu. Apa hebatnya dia? Gitu loh. Ini kan gampang di mata kita. Setiap orang yang mengatakan itu palsu, buktikan. Gitu loh. Rektor yang mengeluarkan aja bilang asli, Anda yang nggak ada urusannya. Ya. Bilang palsu. Apa kapabilitas Anda? Ya kan? Ahli-ahli apa sih? Berapa Anda buktikan hal ini? Ya. Di Republik ini, di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, puslapor tuh zaman berdirinya kita itu sudah dibuktikan kemana-mana. Ya. Cek identik DNA, cek identik sidik jari, cek identik, semua itu kita. Kenapa nggak percaya di negara Indonesia? Harus ke luar negeri. Anda WNI bukan. Kalau nggak percaya nggak usah tinggal di Republik ini, gampang. Merdeka Anda di luar sana. Mungkin kalau menurut Pak Sis sendiri yang tadi sempat ditanyakan juga mungkin apakah ada orang di belakang ini, ada motif-motif tertentu untuk menjatuhkan Pak Jokowi sendiri? Bukan menjatuhkan, takut. Pak Jokowi bilang dari awal kasus ini ada orang besar di belakangnya. Ya. Ini orang belut. Orang besar, punya pengaruh mungkin, punya kekuasaan, punya dana dan sebagainya. Ini panjang. Biaya siapa ke sana ke sini ke sini? Biaya Mas Roy, nggak mungkin bullshit Anda. Siapakah penyandang dana? Ayo kita sama-sama cari. Salah satunya mungkin mengaudit lewat PPATK. Itu kan pintu masuk. Gitu loh. Dari aliran dana kalau kita audit dari PPATK itu mungkin ada bisa ketebak lah ya Pak ya. Pembuktian terbalik. Dia ada uang sekian puluh M. Dari mana ini? Siapa ini? Ini yang ngirim ini siapa? Ini kapasitasnya. Apa Anda kapasitasnya menerima uang ini? Silakan. Ini kalau ketua tim ini Pak Purbo selesai nih dunia akhirat ini. Ya, gitu loh. Kurang greget kasus ini. Seandainya Bapak yang jadi ketua tim, apa yang akan selesai lakukan? Sebulan ini selesai. Dengan cara gimana Pak mungkin Pak? Proporsional. Tahan, ajukan. Persyaratan penahanan sudah cukup. Ngapain takut?
Nah, karena banyak kali yang ikut campur walnya nggak ngerti hukum, yang profesor nggak jelas, komentar hukum lagi, bilang ini nggak bisa dipidana lagi. Emang dia siapa? Nanti kita buktikan. Saya pernah nanganin ya, advokat kasusnya Vina, musuh saya semua. Ya, yang bilang kecelakaan, yang bilang ini. Saya tahu kok kasus itu pembunuhan. Ya, pengadilan negeri udah vonis, ya dah. Banding pengadilan tinggi vonis. Pra peradilan ditolak, kasasi kalah, minta gerasi. PK kalah mau apa lagi? Sekarang udah tahu kan, walaupun pahit, ya kebenaran harus terwujud. Mana itu lawannya Vina itu, sumpah pocong kau. Mana? Kau sumpah pocong lagi, pertaruhkan nyawamu. Mudah-mudahan yang kuasa dengar ngabulkan sumpah pocong itu dengan karma, itu kasus Vina. Ini untuk Roy Suryo CS juga Pak, melakukan upaya sumpah pocong itu. Loh bisa aja, berani nggak dia? Ayo, Mas Roy, sumpah pocong. Anda kan hebat, keras, ngelawan. Saran dong, kayak Vina sumpah pocong. Anda hebat. Saya akan datang ke Anda sumpah pocong. Saya akan nyumbang anggaran secukupnya untuk melaksanakan sumpah pocong. Kasus yang terbaru nih kemarin Komnas HAM, Roy Suryo, Rismon dan Rifa datang ke Komnas HAM untuk memperkara kasus ijazah palsu ini. Udah kemana-mana. Apa urusan Komnas HAM? Hak asasi manusia apa? Dia yang melanggar hak asasi manusia. Mengolok-ngolaknya Pak Jokowi mantan presiden. Ya, dibilang blon, dibilang PKI, dibilang jasa palsu, dibilang apa aja. Udah sabar loh seorang Pak Jokowi. Ya, dia minta perlindungannya kemana-mana. Komnas HAM, besok kemana lagi nih? Udahlah Mas Roy, minta perlindungan kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agamamu apa, keyakinanmu apa, kesana kamu bersujud. Kalau Islam saya sarankan Anda sholat tahajud, ya, biar dikasih pencercahan, gitu. Sholat tobat, ya. Sholat tahajud silakan. Saran selaku agama kok. Tanya sama kiai-kiai itu, apa manfaatnya sholat tahajud? Ya. Jadi ini bisa dibilang ujungnya di persidangan berarti Pak. Harus. Sudah di JPU, JPU P21 sidang. Kecuali tadi kewenangan presiden, hak prerogatif. Ya, memberikan apakah? Amnesti kah? Abolisi kah? Apa setelah vonis pengampunan gerasi kah? Kita lihat aja nanti. Itu hak prerogatif presiden. Tapi jangan berharap, cengeng kali ya. Nah. Belum apa-apa nanti minta amnesti, minta abolisi, cengeng. Ya, jangan. Menurut Bapak, apakah jika memang dia dijatuhkan vonis, apakah Roy Suryo CS pantas mendapatkan hal tersebut, Pak? Lebih dari pantas. Tidak layak moralitasnya itu. Seorang pakar, katanya bergelar, ngomongnya kayak gitu. Seperti orang tidak berpendidikan. Cobalah yang enak, yang sejuk. Ya. Apa kata Pak Jokowi? Sangat saya sesalkan sudah hilang budaya kita. Itu sindiran yang keras itu, walaupun lembut gitu loh. Kalau saya digituin, nggak bisa tidur. Gitu loh. Pak, kemarin Roy Suryo CS juga mengajukan saksi ahli syarat itu. Boleh aja. Kalau saya, ya pihaknya Polri atau pihaknya pelapor, minta saksi dari psikologi, psikiater, balik. Waras nggak orang ini? Gitu loh. Perlu mungkin itu. Biar kita sama-sama independen. Cari psikiater, cari psikologi. Siapakah manusia ini? Gitu baru keren. Tapi sejauh ini menurut Bapak sendiri berapa presentasinya Roy Suryo CS ini secepatnya akan ditahan di tahap 2? Nah, sekarang ada aturan mainnya. 14 hari dari penyidik tahap 1 kepada JPU, 14 hari itu harus ada jawaban. Ada petunjuk P19 dikembalikan kepada penyidik. Penyidik melengkapi itu ada waktunya juga 14 hari.
Kembalikan lagi yang kedua. Setelah P21, polisi wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti. Setelah itu, JPU membuat jadwal ke pengadilan untuk persidangan. Hakim yang menentukan jadwal. Gitu loh, baru keren hukum kita ini. Nggak omon-omon gitu. Tapi berharap di tangan pihak kejaksaan nanti Roy Suryo sudah ditahan ya Pak? Yaitu diskresinya, subjektivitasnya. Ditahan itu kan ada dua. Apakah syarat formalnya memenuhi ancaman hukuman di atas 5 tahun? Ya, ada lagi subjektivitasnya, dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang sama. Tahan biar nggak ngoceh aja itu. Dan kalau memang harus ditahan, Pak Jaksa, jangan satu rutan. Kenapa? Ya biar nggak omon-omon, nggak koordinasi terus. Satu Salemba, satu Cipinang, nggak satu mana gitu loh. Ya, biar keren gitu loh. Saya setuju dengan Jenderal satu ini. Kasus ini sebenarnya sederhana. Level polsek, karena Jokowi menyatakan asli. UGM juga yang mengeluarkan menyatakan asli. Jadi seharusnya sudah selesai. Apalagi ada uji lapor Mabes Polri. Tapi Roy Suryo ini memang punya sponsor. Karena mereka tidak kerja lagi. Setiap hari hanya sibuk keluar-keluar memfitnah ijazah Jokowi palsu. Dan yang lucu, ada yang mendukung mereka. Dan mereka masih tetap percaya diri mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi menurut saya, finalnya di pengadilan. Dan kelihatan Roy Suryo CS takut ke pengadilan. Karena mereka tahu akan kalah. Semua bukti makin menguatkan kubu Jokowi. Sehingga langkah mereka terbaru yaitu menggugat pasal fitnah ke MK. Agar mereka bisa lolos. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Saya Dirai Cakra, salam kontra narasi.